Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2022. Perkenalkan, nama saya Mary Datul Hasanah. Saya guru akidah akhlak di MTS Al-Azhar Gulug Manjung, Kecamatan Bruto, Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema pada bab 8, yaitu akhlak tercela kepada Allah, sifat nifaq. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nanti kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anak menjawab pagi, luar biasa. Bisa? Bisa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan doa terlebih dahulu. Silahkan Mas Eki pimpin doa untuk teman-temannya. Oke semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Anak-anak, ibu mempunyai sebuah video motivasi tentang pembelajaran kita pada kali ini. Mari kita simak bersama-sama. Apakah berdosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Pengkhianatan mungkar, salah satu sifat orang munafik. Kalau bercerita dusta, kalau berjanji ingkar janji, kalau diberi amanah dia khianat. Kalau dia masih macam itu, berarti dia mungkar. Ubah dengan tangan, tak takut dengan tangan, bagi lisan dengan lidah, tak takut dengan lidah, bagi palpi. Jaga jangan terlalu rapat dengan dia, agar kita terselamat. Dia benci kerana pengkhianatannya, tapi bila dia tak tobat, sambung silaturahim baik, entah ibu bilang sikap malah dan salah orang yang bertobat seperti kita. Saya benci tengokkan perbuatan kamu dahulu, tapi manakala kamu dah buat baik, maka kamu adalah sahabat saya. Jangan benci kerana orang, tapi kerana pengkhianatannya. Hilang pengkhianatannya, maka dia selamat. Apakah anak-anak semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Coba ibu cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Saya siap, kamu siap, kita siap. Coba, apakah masih ada yang ingat kita minggu kemarin belajar apa? Masih. Coba kalau masih ingat, kita minggu kemarin belajar apa? Agar berjalan kepada Allah dengan mulia. Bagus sekali. Coba ibu tes dulu. Apa pengertian riya menurut bahasa? Memamerkan atau memperlihatkan. Bagus sekali Mas Robi. Kemudian, apa kerugian orang yang berbuat riya? Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah atas apa yang dia berbuat. Bagus sekali Mas Rofi. Kemudian, apa lagi kerugiannya? Orang dia hanya akan memperoleh azab dari Allah. Bagus sekali Mbak Ani. Tepuk tangan untuk Mas Rofi. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan materi yang baru. Tentang apa? Mari kita simak.
Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang memahami pengertian akhlak tercela kepada Allah, yaitu sifat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama, setelah mengamati video tentang nifaq, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku yang termasuk nifaq dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian nifaq dengan lancar. Yang ketiga, setelah berdiskusi nanti, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku nifaq dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan diskusi dan menyelesaikan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan contoh dalil nakli dan akli tentang sifat nifaq dengan benar. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada kali ini. Tolong disimak bersama-sama. Di sini ada yang pertama, menyimak video pembelajaran yang telah Ibu sediakan di channel YouTube. Yang kedua, Ibu akan membagi kelas menjadi 3 kelompok secara heterogen. Yang ketiga, setiap kelompok menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompoknya nanti. Yang keempat, masing-masing kelompok mendiskusikan tentang nilai-nilai negatif akibat perbuatan nifaq dalam fenomena kehidupan. Yang kelima, hasil diskusi kelompoknya nanti dibuat resum atau rangkuman. Yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Kelompok lain boleh menambah, bertanya, ataupun menyanggah hasil diskusi dari kelompok lain. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan semacam post-test sebagai acuan kalian tentang pemahaman pembelajaran kita pada kali ini. Bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak, sebelum kita melangkah kepada apa itu nifaq, Ibu mempunyai gambar. Coba, ini gambar apa? Orang munafik, orang bermuka dua, bagus sekali. Ini adalah salah satu contoh perbuatan nifaq. Nah, kemudian apa itu nifaq? Nah, secara bahasa nifaq berasal dari kata nafiqo yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus dari sarangnya. Menurut istilah, nifaq yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatannya. Perilaku seperti ini pada hakikatnya adalah ketidaksesuaian antara keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Atau dengan kata lain, tindakan yang selalu dilakukan adalah kebohongan, baik terhadap nabi lainnya, terhadap Allah, maupun sesama manusia. Orang yang melakukan perbuatan nifaq itu disebut munafik. Hal ini telah dijelaskan dari firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, coba Mas Rosi bacakan ayat yang ada di monitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sendirian dengan kami hanyalah berolok-olok. Terima kasih untuk diskusi. Nah, kemudian sekarang macam-macam nifaq. Nifaq ada 2 macam. Yang pertama, nifaq i'tiqadi, dan yang kedua adalah nifaq amali. Apa itu nifaq i'tiqadi? Suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Dia sholat, bersedekah, dan beramal soleh lainnya, namun tindakannya itu tanpa didasari keimanan dalam hatinya. Kemudian apa itu nifaq amali? Kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan. Jika berbicara maka dia berdusta, jika berjanji maka dia mengingkari, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. Nah, sekarang Ibu akan memutarkan video pembelajaran yang telah Ibu sediakan sebagai diskusi nanti bersama kelompoknya masing-masing. Nanti kalian akan mendiskusikan tentang nilai-nilai negatif akibat perbuatan nifaq dalam fenomena kehidupan. Mari kita simak videonya bersama-sama.
Sudah dari mana? Bisa mas, buatnya mas, bisa dong mas. Mau kecil kayak gini kok dijual sih? Gimana sih pak? Udahlah, saya nggak mau beli. Sih pak, bisa saya beli buatnya? Oh iya, bisa mas. Mau beli berapa mas? Saya beli aja semuanya. Gimana pak? Ini semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak mas. Ini buahnya mas. Ayo, makasih. Ada buah. Wah, mantap. Sudah segera mana pak? Gimana? Manis semuanya? Wah, buahnya manis banget pak. Enak. Lagi gratis. Mulai sekarang, karena yang kedua, saya bisa. Ini gaji dan lulus buat yang kedua. Tapi pesan saya jangan lupa untuk bersedekah ya. Oke pak, nanti kami sedekah. Iya pak, mohon tidak bisa dipecat pak. Gimana rasanya tulang kuda sendiri? Enak. Nah, anak-anak, tadi malam ibu sudah membagikan kelompoknya di grup WA kan ya? Ya. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berkumpul dengan teman-temannya masing-masing. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Nanti ketika kalian berdiskusi, ibu meminta cantumkan pula dalil tentang apa yang telah kalian temukan. Kemudian kalian boleh mencari referensi dari buku ataupun dari internet agar hasil diskusi kalian lebih baik lagi. Bisa dipahami? Bisa. Nah, tadi malam kan sudah disuruh tentukan ketua kelompoknya. Sekarang ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD kelompok. Nah, anak-anak, dari LKPD kelompok ini, di sini nanti kalian cantumkan kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2 atau juga kelompok 3. Kemudian di sini nanti ada nama kelompok, tulis siapa saja kelompok-kelompok yang ada di satu kelompok itu. Kemudian ini di dalam tabel adalah hasil diskusi yang telah kalian jadikan resum atau rangkuman. Bisa dipahami? Bisa. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Mari kita mulai diskusi dari sekarang.
Apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah. Nah, sepertinya ini tegang-tegang semua ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Coba Ibu akan memberikan SBK terlebih dahulu sebelum presentasi. Nah, seperti apa SBK-nya? Nanti kalau misalnya Ibu bilang tepuk 1, nanti kalian tepuk 1 kali. Tepuk 2, tepuk 3. Bisa? Bisa. Nah, kemudian nanti kalau misalnya Ibu bilangnya seperti ini, tepuk 1, tepuk. Kemudian kalau misalnya Ibu bilang 1, kalian tidak usah tepuk. Bisa? Bisa. Ayo fokus. Coba Ibu tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ada yang tidak fokus. Lagi. Tepuk 2, tepuk lagi. Tepuk 1, tepuk 3. Bagaimana? Sudah rileks? Sudah. Berarti sudah siap presentasi ya? Sudah. Baik. Ibu akan memulai presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat, melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati. Mengingkari janji berarti tidak menepati kesediaan atau kesanggupan yang telah diperbuat. Orang yang mengingkari janji termasuk orang munafik. Seseorang berjanji tetapi ia meniatkan untuk tidak menepati janji tersebut. Ini merupakan akhlak yang paling buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 91, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu bi'ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymanah ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu. Sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana cara agar kita bisa menepati janji? Baik, saya akan menjawab. Cara menerapkan perilaku menepati berjanji yaitu dengan cara konsisten untuk jujur dan amanah agar mendorong kita untuk menepati janji yang telah kita perbuat. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Apa akibat dari ingkar janji? Baik, saya akan menjawab. Ancaman bagi pelaku ingkar janji begitu berat, sebab ingkar janji adalah sifat yang dapat merusak seluruh rencana, bisa melunturkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat kepada seseorang. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, tadi saat kelompok 1 berdiskusi ada pertanyaan, bagaimana cara kita agar kita bisa menepati janji? Jawabannya tadi bagus sekali, dengan cara konsisten. Kemudian bisa juga kita menepati janji untuk melatih diri kita agar kita menjadi orang yang disiplin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibat ketika ada seseorang yang ingkar janji? Nah, apa akibatnya? Itu akan mengurangi rasa kepercayaan orang lain terhadap seseorang. Bahkan masyarakat pun juga mengurangi rasa kepercayaan terhadap orang tersebut. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1 tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai post test untuk kalian.
Sudah selesai mengerjakan postes? Baik. Coba diwakili ketua kelompoknya kumpulkan hasil postesnya ke meja. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada kali ini? Saya. Silakan Berlina. Perbuatan nifaq merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah, maka kita sebagai seorang muslim harus menjauhi sifat nifaq. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Mas Eki. Tanda-tanda orang munafik adalah ingkar janji, berbohong, ingkar janji, dan berzina. Bagus sekali. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan tentang kesimpulan kita. Jadi kesimpulannya, sifat munafik ialah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi sifat tersebut. Tanda-tanda orang munafik ialah orang yang suka berbicara bohong, memungkiri janji apabila berjanji, dan tidak menunaikan amanah. Anak-anak, semoga kita menjadi umat muslim yang menjauhi sifat nifaq. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang mensimulasikan contoh perilaku riya dan nifaq dalam kehidupan. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Mas Fikri pimpin doa untuk teman-temannya. Mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana wa sunnatina wa ya Rabbana wa sunnatina wa billahi wa sayyidina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa Semoga pembelajaran kita pada kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin.